ada 4 kelebihan warga masyarakat Gunung Kidul dan mungkin masih banyak. 4 kelebihan masyarakat Gunung Kidul. Oke. Yang pertama, yuk di pojok. Halo teman-teman, di pojok kali ini saya bersama dengan salah satu orang penting di ruang lingkup kebudayaan DIY umumnya dan Gunung Kidul khususnya, Pak Iswandoyo. betul Mas Joko, terima kasih. Kami sangat bersyukur, jadi beberapa saat lalu kita pernah bertemu dalam sebuah agenda Berproses bersama. Dan kita patut berbangga karena ternyata kolaborasi kita menghasilkan sesuatu yang berbahagia sekali biasa. Mas Joko. Betul. Dan saya ini kenangan yang sangat luar biasa di akhir tahun. Amin. Teman di pojok, pasti kawan-kawan Gunung Kidul ataupun DIY tidak asing lagi dengan sosok satu ini, di mana pengalamannya tidak perlu dilakukan lagi, dan pemikiran-pemikiran masa lalunya, pengalaman-pengalaman masa lalunya tentu masih sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemikiran-pemikiran hari ini, khusus untuk kebudayaan, Pak Is. Ya, semampu kami. Pak Is, sebelum kita ngobrol tentang kebudayaan, ceritakan dulu Pak Is, lahir di mana dulu, sekolahnya di mana? Terima kasih. Jadi Mas Joko, para pemirsa yang saya hormati, saya asli Gunung Kidul. Sudah cukup tua Mas, lahir 7 November tahun 1958. Wah, oke. Sudah cukup tua. Sejak masih sekolah memang saya mencoba mengisi waktu di luar kegiatan pokok sebagai siswa maupun sebagai mahasiswa. Saya juga aktif di organisasi sejak masih OSIS, pramuka, kemudian di kampus. Nah, kemudian saya pernah cukup lama di salah satu LSM yang mungkin juga sudah dikenal masyarakat Gunung Kidul. Kalau nama asingnya Foster Parent Plan, tapi nama Indonesianya oleh Pakualam ke-8 diberi nama Pembinaan Kesejahteraan Anak dan Keluarga atau PKAK. Ini NGO ya Pak? NGO. Saya pernah di sana, kemudian tahun 92 akhir saya mencoba mengadu keberuntungan ikut tes PNS dan alhamdulillah diterima. Selama jadi PNS sudah berpindah-pindah tempat. Terakhir saya ditugaskan di Kecamatan Wonosari. Memang bertugas di kecamatan, banyak bergaul dengan masyarakat desa, banyak keasikan tersendiri yang saya rasakan. Rasa cinta pada Gunung Kidul semakin kuat ya Pak? Alhamdulillah demikian Mas, dan lebih-lebih ketika pada setiap ulang tahun UKG itu kebetulan ketika kami belum pensiun sering diundang. Setelah pensiun berarti tidak diundang lagi atau gimana maksudnya? Karena kami masih sampai sekarang masih aktif di PMI Palang Merah Indonesia, serta setelah Purna itu ditugas 2016 saya kan Purna Mas. Di Kecamatan Wonosari, kemudian 2017 saya bergabung di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tim monitoring desa budaya atau kelurahan. Tim monitoring. Tim monitoring itu salah satu tugasnya adalah bagaimana desa-desa yang sudah ditetapkan oleh atau kelurahan yang sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai kelurahan budaya ini terus kita pantau perkembangannya. Karena gubernur menugaskan pendamping budaya, di samping itu juga memfasilitasi beberapa kegiatan untuk mendorong dan memajukan kelurahan budaya. Ini Mas Joko, jadi pengalaman pribadi saya, dan untuk organisasi
politik saya kira tidak perlu. Boleh Pak, monggo. Saya juga aktif di beberapa, dulu waktu mahasiswa saya pernah jadi ketua badan perwakilan mahasiswa. Jadi kalau sekarang itu mungkin DPR-nya mahasiswa ya. Oh ya. Okay. Ya waktu itu. Tapi kalau di organisasi masyarakat? Di organisasi masyarakat saya di Karang Taruna, di Kosgoro, di Karang Taruna, Kosgoro, kemudian di Keroncong saya juga Hamkri, Hamkri baik di DIY maupun di Kabupaten Gunung Kidul, untuk mengisi waktu saja Mas Joko. Apa sih yang membuat Pak Iswandoyo ini sangat begitu ingin terlibat dalam banyak organisasi, dan organisasi itu juga bukan sembarangan seperti yang tadi? Bagi kami sebetulnya saya pernah mendapatkan pencerahan dari salah satu dosen saya, itu semakin sibuk seseorang itu semakin pandai mengatur waktu. Artinya dengan banyak aktivitas itu, yang pertama saya mencoba memanage waktu saya ini jangan sampai terbuang sia-sia. Sepertinya prinsip ini sudah nggak berlaku lagi pada generasi rebahan ini, Pak. Kalau sekarang kan istilah anak muda ada yang generasi rebahan, anak rebahan dan lain sebagainya. Nah, melihat perkembangan dari banyak sudut tentang Gunung Kidul, kita ngomong Gunung Kidul nih sekarang. Kalau dilihat dari banyaknya organisasi yang jenengan ikuti, jenengan bagaimana melihat Gunung Kidul ini dari tahun ke tahun sejak jenengan masih mahasiswa sampai udah purna? Jadi sebelum saya menjawab apa yang disampaikan Mas Joko, sebagai warga Gunung Kidul saya ini sangat bersyukur. Karena apa? Ada 4 kelebihan warga masyarakat Gunung Kidul, dan mungkin masih banyak. 4 kelebihan masyarakat Gunung Kidul. Jadi yang pertama, etos kerjanya. Etos kerja mungkin dipacu oleh kondisi alam waktu itu, yang Gunung Kidul di mana-mana dikenal daerah miskin, sulit air, daerah tandus, infrastrukturnya ya dibandingkan kabupaten lain waktu itu kita masih jauh ketinggalan. Membuat masyarakat itu dimanapun dia bekerja, kapanpun dia bekerja, itu luar biasa semangatnya, dan ini bisa dibuktikan baik yang di Gunung Kidul maupun yang berada di perantauan. Ketika kami ketemu dengan saudara-saudara kami di tempat yang lain, di provinsi yang lain, ya kami melihat bagaimana mereka ini semangat kerjanya atau kerja yang luar biasa itu dibuktikan dengan beberapa prestasi mereka di tanah perantauan. Bahkan di sini pun juga kita bisa melihat, saya yang lama di kecamatan merasakan lomba desa ini kan Gunung Kidul sudah tidak diragukan lagi. Setiap lomba pasti juara. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka itu melestarikan gotong royong, Mas Joko. Gotong royong masyarakat Gunung Kidul itu yang membuat sampai saat ini infrastruktur yang di Gunung Kidul sampai dengan di pelosok itu terbangun dengan baik. Dan nggak ada daerah terisolir di Gunung Kidul itu. Di puncak gunung pun semua bisa dijangkau roda 2, roda 4. Dan itu sebagian besar dari swadaya. Pemerintah waktu itu memfasilitasi ada semen, ada aspal. Tetapi kekuatan terbesarnya kekuatan benar pada masyarakat, gotong royongnya. Ini yang budaya yang barangkali tidak setiap daerah bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Kemudian yang ketiga, kecintaannya pada adat, tradisi dan budaya. Kecintaan pada adat dan tradisi budaya. Ini luar biasa. Jadi ini bisa dibuktikan ketika ada beberapa kegiatan kemasyarakatan lah, yang itu bisa mengeratkan tali silaturahmi, bisa makin mempererat kebudayaan mereka, bisa mempererat gotong royong mereka. Panjenengan mungkin sebagai warga Gunung Kidul juga menyaksikan bagaimana luapan emosional masyarakat ketika sedang ada upacara adat, rasulan, bersih desa, bersih kali.
ini mereka merasa bagian yang utuh dari sebuah komunitas kalurahan, desa, atau RT atau pedukuhan. Kemudian kelebihan yang keempat, itu kecintaannya pada tanah kelahiran. Wow, oke. Setuju banget yang ini. Pada tanah kelahiran luar biasa, Mas. Saya beberapa kali diundang di kegiatan Ikatan Keluarga Gunung Kidul di Jakarta. Itu bisa merasakan langsung bagaimana mereka memikirkan daerah asalnya. Saya pas acara-acara di kecamatan juga demikian. Kalau lebaran, kadang diundang, setelah lebaran diundang Sawalan, itu bisa melihat langsung mereka membantu membangun jalan, balai pedukuhan, tempat ibadah, sarana pendidikan. Luar biasa. Belum mereka kecintaannya kepada keluarganya. Ini yang mungkin menjadi 4 kebanggaan masyarakat Gunung. Mas Joko mungkin kecintaan pada keluarga ini kayaknya kita bisa diskusi panjang karena angka perceraian Gunung Kidul termasuk tinggi nih, Pak. Oke, yang jelas kita akan mengarah pada sesuatu yang positif yang kemudian semoga saja ini bisa menjadi semangat juga orang muda Gunung Kidul, calon pemegang segala macam bentuk kebijakan Gunung Kidul ya, Pak. Etos kerja, gotong royong, kecintaan pada adat tradisi kebudayaannya, dan kecintaan pada tanah leluhurnya. Ya. Pak, pernah nggak jenengan berpikir bahwa Gunung Kidul ini akan maju jika semakin banyak pendatang? Bagi kami ngaten, pendatang itu menjadi sebuah sporting saja. Jadi yang penting bagaimana masyarakat Gunung Kidul itu membangun daerahnya sendiri. Jadi mereka pendatang itu justru bagi kami lebih kepada tamu saja, tidak masalah. Jadi tapi yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat Gunung Kidul itu mengisi ruang-ruang pembangunan yang tersedia dengan 4 kemampuan yang tadi kami sampaikan itu, Mas. Kalau boleh saya simpulkan, artinya pendatang itu salah satu pendorong untuk kita mestinya ya ini membangun tetapi tidak kehilangan 4 betul hal tadi. Bahkan malah semakin memperkuat. Iya, betul, Mas. Kurang lebih seperti itu kalau boleh saya simpulkan. Nah, bagaimana dengan kondisi anak muda sekarang? Saya melihat demikian. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian kondisi global yang bisa dilihat oleh generasi sekarang. Bagi kami memang itu mustahil untuk bisa kita hindari. Betul. Tetapi justru yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita ini sejak awal. Pendekatan budaya merupakan pendekatan yang sangat utama, Mas Joko. Karena ketika pendekatan budaya itu lebih kepada pendekatan rasa. Ketika pendekatan rasa, harapan kami mereka itu menjadi lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang ada di lingkungan. Ketika peka terhadap kondisi yang ada di lingkungan, saya kira kita tidak harus mengarahkan pun mereka sedikit banyak akan mengenal itu dan akan seperti yang menjadi harapan setelah kita punya undang-undang keistimewaan itu, Mas Joko. Jadi 4 hal. Saya yang lama di desa ternyata ketika generasi muda itu lebih pada pendekatan budaya, kenakalan menjadi berkurang, kemudian tata krama secara perlahan terbangun kembali. Kemudian kumpul-kumpul untuk hal yang negatif makin terkurangi. Mereka biasanya kumpul-kumpul tapi ada sisi positifnya. Betul. Latihan jadil. Latihan jadil. Mereka bermain keroncong. Lebih-lebih dengan adanya desa budaya ini. Ada 4-5 hal, Mas, di desa budaya itu kan ada adat atau tradisi. Adat di Gunung Kidul luar biasa banyak. Setiap wilayah di Gunung Kidul punya adat. Tradisi juga demikian. Kita ini kan sejak mau menikah, sejak dalam kandungan bahkan sampai mati pun ada kegiatan-kegiatan tradisi yang itu muaranya satu pada doa
doa baik gitu. Yang kedua pada silaturahmi antar keluarga, misalnya Mas Joko. Jadi misalnya ada saudaranya yang meninggal, kemudian ya ada peringatan dan yang lain itu kan semua mesti kumpul. Ada mitoni, upacara-upacara tradisi seperti itu kan isinya baik, jelas doa-doa yang dan semuanya baik. Isinya bahkan bersyukur atas kehidupan kita ya Pak. Kemudian yang kedua kesenian dan permainan tradisional. Mas Joko bisa merasakan sendiri dan pemirsa juga bisa merasakan sendiri. Kesenian itu kan untuk membangun harmoni kehidupan kita, gitu. Supaya apa? Kita ini menjadi peka terhadap persoalan-persoalan yang sensitif, gitu. Kesenian, berkesenian, permainan tradisional apalagi. Saya yang sudah setua ini masih bisa mengenal baik dengan ya orang-orang seangkatan saya itu karena lewat permainan tradisional. Yang permainan tradisional sejak kecil kita diajarkan apa untuk sportif, diajarkan untuk bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, misalnya permainan apalah gobak sodor. Ini pramuka banget strategi, ini yang ini Pak pemikirannya Pak. Pramuka banget ini pemikirannya. Belum yang ketiga kuliner kemudian kerajinan dan pengobatan tradisional. Kemarin kita bareng-bareng tuh Mas Joko nggarap cabai buyang. Ternyata jamu tradisional itu justru sekarang makin dibutuhkan. Saya melihat generasi saya yang sudah ini ketika sejak kecil dia rutin satu sajalah beras kencur atau kunir asem. Sekarang bisa penjenengan lihat secara fisik, secara kelihatan sekali. Pengalaman pribadi kemarin beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang dokter dan beliau mengatakan bahwa kalau mau mengkonsumsi yang jamu seperti ini, beras kencur, paling tidak jamu yang didapat atau pengobatan tradisional yang didapat dari alam sekitarnya. Itu yang kemarin justru kami menjadi diskusi pendek dengan dan itu yang sedang kita kembangkan di kelurahan-kelurahan budaya. Lebih-lebih Gunung Kidul ya. Sekarang sedang booming wisata Mas Joko. Jangan bisa melihat yang dicari itu yang seperti itu. Kerajinan yang khas Gunung Kidul, makanan yang khas Gunung Kidul, jamu-jamu yang khas Gunung Kidul. Itu kan yang dicari. Pak, tapi melihat perkembangan anak-anak saat ini, mereka lebih dekat dengan gadget, mereka lebih dekat dengan dunia internet, di mana kemudian cara mereka berserikat atau berkumpul itu sudah tidak lagi mengandalkan padang bulan untuk gobak sodor atau selepas sekolah terus mereka bermain layangan bersama dan lain sebagainya. Pak melihatnya? Kalau saya bagaimana teknologi itu bisa memberi manfaat yang makin luas. Teknologi kan seperti yang saya tadi sampaikan nggak bisa kita hindari kemajuan itu. Tetapi interaksi langsung itu tetap menjadi bagian yang harus kita butuhkan. Buktinya apa? Angkringan-angkringan di Gunung Kidul itu kan sekarang berkembang pesat Mas Joko. Dan saya melihat disitulah anak-anak muda berkumpul. Bagaimana angkringan itu bisa memberi manfaat yang lebih banyak. Dan uniknya kadang kita nggak kenal satu dengan yang lain, akhirnya nanti keluarga. Kurang-kurang udah saya saja padahal nggak kenal sama sekali. Dan ini yang harus kita lakukan inovasi. Bagaimana kita ini juga sering masuk ke kelompok-kelompok angkringan anak-anak muda seperti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian harus seperti ini, enggak masalah bagi saya. Seperti dulu waktu Mas Joko, waktu COVID itu 2 tahun, kita dikenalkan bagaimana memanfaatkan teknologi secara optimal. Ini salah satu karena COVID loh. Seorang kan menjadi kreatif. Kita tidak bisa menolak sesuatu, tetapi bagaimana perubahan dan perkembangan itu harus kita ikuti supaya kita ini tidak dirugikan oleh perkembangan dan perubahan itu. Pak, setelah jenengan bercerita tentang bagaimana merespon kondisi zaman terkait dengan anak mudanya, bagaimana program sebuah desa budaya itu bisa
eksis atau sesuai dengan tujuan untuk kemudian bisa diaplikasikan ke anak muda yang notabene sudah berteknologi lah bahasa saya mengambilnya. Satu lewat pendekatan, Mas. Jadi pendekatan kepada generasi muda itu harus kita prioritaskan dengan melihat apa tuh sebetulnya keinginan mereka itu kaitannya dengan budaya. Nah, saya mencoba membuktikan itu di beberapa desa yang sekarang sudah berstatus di desa budaya. Mereka cinta seni. Oke lah, seni-seni modern mereka nggak masalah. Tetapi seni-seni klasik juga pelan-pelan kita masukkan di sana. Kita kenalkan kepada gamelan, kita kenalkan pada seni pedalangan, pada seni tari, reog, tradisi, dan Gunung Kidul sekarang dari beberapa kegiatan yang kami lakukan, baik saat pentas di bandara, pentas di titik 0 kilometer, pentas di TBG, di TBY, itu ternyata antusias anak muda luar biasa. Bahkan sekarang desa budaya yang sudah difasilitasi gamelan perunggu dari gubernur itu pelakunya rata-rata anak muda. Pelakunya anak-anak muda. Generasi muda lah paling tidak. Iya, itu yang saya semula tidak mengira. Ternyata hanya kita ini kadang hanya melihat dari kejauhan. Tetapi setelah kita tempat-tempat kumpul mereka kita dekati, ayo Mas, kapan ini kita diberi kesempatan desa kita tampil di bandara, penjenengan punya inovasi apa kaitannya dengan kesenian? Oh saya ini Pak. Nah, nanti pelan-pelan kita garap. Ternyata ya dibuktikan apresiasi pada saat mereka pintas di bandara juga luar biasa. Secara pribadi saya selalu berpikir bahwa seni budaya, tradisi itu selalu mengandung nilai-nilai yang itulah sebenarnya diri kita sesungguhnya. Maksud saya ada nilai-nilai ajaran leluhur yang masih sangat-sangat kita butuhkan untuk bahasa teman-teman yang spiritual mungkin memanusiakan manusia kayak gitu. Nah, bagaimana metode kebudayaan jenengan otomatis tidak perlu mengatasnamakan kebudayaan secara instansi tapi mungkin Bapak memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri terkait dengan bagaimana nilai-nilai ini bisa tertransfer, tidak hanya melulu tentang kamu bisa manggung loh, kamu tampilnya di tempat mewah loh, tapi bagaimana kemudian ini juga bisa nilai-nilainya ini bisa tertransfer untuk menjadi semangat anak-anak mudanya, Pak. Mengenalkan atau mengajak pada keinginan yang baik itu dimanapun tidak mudah. Betul. Ini kata kuncinya kan itu, Mas. Betul. Nah, oleh sebab itu setiap kelompok masyarakat, setiap pemuda, setiap desa ini kan punya cara yang berbeda. Nah, oleh sebab itu biasanya kami ngaten di desa itu kan ada pengurus kelurahan budaya, kemudian ada lembaga-lembaga desa yang lain. Biasanya kami lewat forum-forum diskusi kecil lah. Kita memulai dari situ, Mas Joko, lewat diskusi-diskusi. Sementara kecil. Ini kira-kira hasilnya? Ya, kalau melihat dari perkembangan yang terjadi, saya sangat optimis. Buktinya apa? Di misalnya Bejiarjo, Kepek Kota Wonosari ini kan penjenengan melihat kemarin waktu ada upacara adat dengan kirap ageng kirap ageng atau kirap agung itu luar biasa. Dan yang tampil itu sebagian besar mungkin 75% generasi muda. Artinya kalau mereka itu tidak cinta budaya ya nggak mungkin akan semeriah itu. Mungkin nggak Pak kesemangatan mereka untuk terlibat dalam aksi-aksi kebudayaan seperti itu karena ada Danais? Kalau saya sampai dengan saat ini, kalau Gunung Kidul itu orientasinya bukan kepada Danais ya. Jadi kalau dari pendekatan rasa yang saya buktikan selama ini, mereka itu ada dan tidak, saya kira tetap kegiatan itu ada. Sepakat. Hanya ketika ada Danais,
itu memang lebih menyemangati. Karena apa? Misalnya ini upacara yang seharusnya dihadiri oleh hanya sebagian, ini bisa dikembangkan. Artinya dari sisi keterlibatan mesti akan lebih banyak. Yang kedua dari sisi kualitas juga akan digarap makin baik. Contoh kostumnya misalnya, peralatannya yang digunakan. Artinya nanti ketika sampai di kualitas tampilan justru akan lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau saya memang Danais itu mudah-mudahan di awal ini lebih pada peningkatan kapasitas, Mas. Peningkatan kapasitas. Kapasitas dan sarana prasarana. Karena kalau nanti orientasinya kepada, mohon maaf ini, mungkin ada yang berbeda pendapat kepada kami dengan saya secara pribadi itu sah-sah saja. Jadi lebih pada berorientasi pada bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu. Nah, kami kok kurang sependapat kalau itu. Artinya kesejahteraan itu kan bukan selalu diukur dari berapa yang kami terima. Betul. Tetapi lebih kepada bagaimana kesejahteraan spiritual ini bisa kita laksanakan. Dan itu yang akan membuat 4 hal tadi yang kami sampaikan, masyarakat tetap guyub, rukun, gotong royong, terjaga. Etosnya masih. Iya, sebab kalau ya Danais itu kemudian orientasinya terus aku itu opo dengan Danais ini yang menurut kami kurang pas. Sehingga di desa-desa budaya ketika membahas penggunaan bantuan keuangan khusus dari Gubernur BKK itu kan saya juga selalu ikut mencermati aspek kemanfaatannya bagi masyarakat. Itu Mas. Artinya apa yang saya tanyakan tadi tentang nilai itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar ini ya Pak. Karena itulah yang saya tadi maksud kenapa bagaimana sih untuk mentransfer nilai ini kepada anak muda sekarang, karena ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa anak muda sekarang pun money orientednya lebih banyak karena kisah sukses itu. Nah ini nanti kita masuk ke spiritual tadi Pak. Kisah sukses seorang baru menginspirasi ketika ketok bekerja. Nah sementara tidak tahu nilainya apakah bisa tertransfer atau tidak. Nah mungkin melalui ya peningkatan kapasitas itu salah satunya bisa menjadi bagian dari mengembalikan nilai-nilai atau menyebarkan kembali nilai-nilai kebudayaan dan tradisi ini tadi. Tetapi persoalannya kan sekarang anak muda ini tadi banyak yang money oriented. Saya tidak mengatakan semua, tetapi banyak karena inspirasi kisah sukses ada ketika blegernya jelas dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Is sendiri bagaimana sih untuk menyampaikan nilai spiritualnya itu tadi, kemudian bisa menjaga 4 pilar tadi tidak keluar dari apa ya? Saya menyebutnya ya bukanlah belak-belakan saja tentang Danaisnya. Setiap orang pasti semua berharap sukses, gitu Mas. Betul. Setiap orang berharap sukses. Dan pemikiran orang pertama ketika sukses itu pasti materi yang dipikirkan. Tetapi sukses yang kita coba kenalkan lewat budaya ini kan sukses dari sisi kemanfaatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Lingkungan ya. Nah, kalaupun mereka kemudian orientasinya sukses pada materi, enggak masalah di awal-awal. Tetapi ketika sudah sukses materi, itu kalau di dasarnya mereka sudah kita bekali dengan spiritual, laku-laku spiritual, biasanya juga akan kembali. Wah, sukses saya ini kan bukan karena saya sendiri. Empirisnya adalah seperti yang jenengan lakukan selama ini ya. Dari sekedar organisasi kecil sampai menjadi seorang camat atau penewu dan tetap saja bergulat pada kebudayaan dan sosial masyarakat. Niki empirisnya seperti itu. Harus seperti itu Mas. Jadi kadang anak saya melihat ini contoh. Ketika mereka pentas di bandara, mereka itu kan dari sebagian biaya itu kan selaku pelaku seni dia mendapatkan. Biasanya dia itu terus penggunaannya juga lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat sekali. Artinya mereka tahu saya ini ternyata
sudah bisa menghasilkan loh. Nah, ketika saya merasa sudah bisa menghasilkan, kemudian saya mencoba masuk, Mas. Ketika penjenengan sudah dengan kualitas tarian seperti ini saja, jenengan sudah bisa seperti ini. Kalau jenengan makin giat berlatih, penguasaan terhadap jenis kesenian penjenengan makin banyak, saya kok yakin penjenengan prospek berhasil itu akan lebih besar. Artinya iming-iming materi itu tetap tidak bisa kita munafikkan, tetap harus ada. Tetapi aspek yang lain bahwa keberhasilan itu tidak bisa lepas dari budaya gotong royong, budaya cinta pada sendiri, itu harus itu yang menjadi pegangan awal. Harus disampaikan ya Pak. Oke. Ini yang pengalaman pribadi saya seperti itu Mas Joko. Terkait dengan desa budaya Pak, sebagai tim, salah satu tim monitoring dan evaluasi itu, apa sih yang sangat krusial atau harus menjadi apa ya, gerakan utama? Dari 5 kebijakan keistimewaan gubernur itu kan menurut kami yang masih sangat menonjol itu kan pada seni dan adat dan kesenian ya Mas. Tapi yang lain itu belum tergarap secara sungguh-sungguh. Contoh kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional. Kerajinan, kuliner, dan pengobatan ini bagaimana mereka mencoba menggali kembali 3 hal itu. Kemudian yang kedua, bahasa sastra aksara. Bahasa kita ini kan bisa kita lihat dan rasakan. Oleh sebab itu saya sering minta ke desa, monggo ada kebijakan yang dibangun bersamalah di tingkat desa. Misalnya setiap pertemuan RT wajib menggunakan bahasa Jawa. Pada hari-hari tertentu. Ini kayaknya Bapak nyindir podcast saya nih, karena dari tadi kita nggak berbahasa Jawa ya. Nggak masalah. Ini demikian. Kemudian misalnya kegiatan-kegiatan yang punya nilai mocopat, misalnya Mas Jaka. Mocopat itu kan banyak unsur pendidikannya. Dongeng pada anak-anak. Jenengan mungkin masa kecil masih ingat bagaimana sebelum tidur dongeng bapak kita dongengke, dan itu pendidikan mental, pendidikan sejarah, pendidikan apa ya, tentang silaturahmi dengan keluarga yang tidak akan pernah kita lupakan sampai kita ini dipanggil Yang Kuasa. Kemudian yang berikutnya menyangkut warisan budaya, Mas. Warisan budaya dan tata ruang ini kan Mas Joko bisa melihat langsung bagaimana sekarang ini orang ingin kembali kepada bangunan rumah sajalah, kepada bangunan-bangunan yang klasik gitu. Joglo, Limasan, kemudian kampung. Kuliner ini kan semua bangunannya kan seperti itu. Jadi yang klasik-klasik ini yang dicari. Kemudian tata ruang di desa ini kan sekarang saya melihat mulai dikembalikan yang di desa budaya loh. Mulai banyak dikembalikan ke masa-masa yang lalu sehingga interaksi dengan tetangga. Contohnya Bapak? Contohnya ngaten, jadi dari sisi pagar sajalah. Kalau orang modern itu kan pagar dengan tetangga itu kan biasanya tinggi dan tebal. Tapi kalau orang desa itu kan tetap ruang untuk tetangga sebelah ini kan tetap minimal tetangga itu kan disiapkan gitu Mas. Sebenarnya suatu hal yang sederhana. Tetapi ternyata itu malah menjadi salah satu parameter bahwa ternyata kita masih memiliki nilai-nilai tadi. Dan saya masih sering menemukan atas di desa itu seperti waktu saya masih kecil ya Mas. Ketika saya di desa budaya itu masih banyak menemukan
misalnya mereka masak sesuatu, menyembelih ayam lah, itu biasanya dengan tetangga masih Towo-towo. sering masih sering weweh lah kalau bahasa Jawanya, Mas. Dan itu yang membuat kedekatan emosional mereka sangat Orang bagus, sekarang wewehnya lewat rekening Pak kayaknya, Pak. Transfer. Pak, bagaimana terus kemudian kita sebagai masyarakat umum selain hal panggilan harus terlibat untuk melestarikan kebudayaan, menyampaikan nilai-nilai kebudayaan khususnya Gunung Kidul ini, apa yang bisa kita lakukan bersama dan tidak hanya sekedar terlibat? Mungkin dimulai dari ini kalau agak resmi dimulai dari bagaimana kita ini menata komitmen bersama, Mas, antar unsur. Menata komitmen bersama antar unsur. Jadi kita misalnya komunitas-komunitas budaya ini bagaimana bisa sesekali ketemulah dalam sarasean kecil untuk mencoba menata kembali. Karena perkembangan Gunung Kidul yang pesat ini juga harus kita perhatikan, pasti ada efek negatifnya. Dengan diskusi kecil mudah-mudahan kita sudah menyiapkan penangkalnya lah, misalnya di pantai misalnya. Seperti di Bali itu kan dengan kekuatan budayanya kan mereka bisa menangkal. Apakah kira-kira Gunung Kidul sudah sepakat Pak untuk budaya menjadi kekuatan untuk berpariwisata? Kalau Bapak melihat? Kalau melihat dari kebijakannya sudah, Mas. Cuma dari sisi implementasinya ini yang barangkali perlu kita evaluasi bersama. Betul, ya sesekali kita duduk bersama. Saya kepengen pemimpin itu lebih sering ketemu dengan pelaku pariwisata dan pelaku budaya secara bersama dalam satu forum, syukur bisa diagendakan secara rutin. Ini bisa kami pengalaman kami kalau di kabupaten lain itu terjadi secara rutin, sehingga perkembangan pariwisata itu tidak bisa lepas dari kekuatan budaya. Lalu kita sendiri untuk masuk di ruang-ruang kebudayaan itu, apakah ada syarat-syarat khusus, Pak? Maksud saya seperti ini. Saya mengambil contoh diri saya. Saya nggak pahami tentang kebudayaan, saya harus bagaimana dan hal-hal seperti itu. Saya membayangkan begini, saya terlalu banyak di depan HP, hingga saya lupa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apa yang kemudian bisa menyadarkan kita bersama? Budaya ini kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu juga, Mas. Dengan demikian, justru di HP inilah kita bisa lebih masuk ke sana. Jadi sekali lagi teknologi itu bagi saya harus kita manfaatkan secara maksimal untuk bisa makin mengangkat banyak persoalan, bukan hanya persoalan budaya. Persoalan apapun kan bisa kita selesaikan lewat alat kecil ini. Jadi kan ada ide, contoh produk teknologi yang kemudian bisa mengembalikan atau mempertahankan, bahkan melestarikan budaya dan tradisi-tradisi yang baik tadi. Saya begini, salah satunya kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan upacara adat yang yang selama ini dilakukan masyarakat. Salah sederhananya misalnya kemudian di syuting, kemudian di-upload di YouTube. Itu kan ternyata respon dari saudara-saudara kita di perantauan kan demikian. Ada eksplor Gunung Kidul, ada komunitas yang mengeksplor potensi Gunung Kidul. Jenengan memperhatikan tentang eksplor Gunung Kidul. Teman-teman GP kayaknya kita dimantau terus nih. Ternyata saya ketika di luar Jawa, bahkan saya pernah di Thailand itu, orang bertanya, Bapak dari mana? Dari Indonesia. Indonesianya mana? Jogjanya mana? Gunung Kidul.
Wah, Gunung Kidul luar biasa, Pak. Kulinernya, budayanya, pantainya. Artinya apa? Dengan HP ini kan manfaatnya ternyata luar biasa. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh desa untuk terus melanjutkan misi dan visi dari keistimewaan itu sendiri terkait dengan kebudayaan? Yang pertama, dukungan kebijakan dari berbagai stakeholder yang ada di tingkat masyarakat. Kemudian yang kedua, dukungan regulasi, Mas. Harus kita dampingi desa itu supaya regulasi itu kan membuat sesuatu secara standar sama. Jadi setiap masyarakat di era modern itu suka tidak suka, mau tidak mau harus diatur oleh aturan yang baku. Tetapi lewat pendekatan budaya, aturan yang baku ini kan menjadi lebih lentur dalam prakteknya. Kemudian yang kedua, dukungan sumber daya manusia. Di desa ini kalau kita inventarisir, masing-masing desa itu kan punya beragam sumber daya yang kemampuannya macam-macam. Bagaimana ini bisa termanfaatkan dan diakomodir dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan desa budaya. Kemudian yang keempat, sarana prasarana yang dimiliki desa ini bagaimana bisa optimal dikelola desa tanpa merusak lingkungan. Kemudian yang terakhir ya, desa budaya ini kan sekarang sudah sangat bersyukur. Dana S, artinya dengan anggaran dana S itu bagaimana bisa secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi orientasinya bukan pada mengejar banyak sedikitnya dana S. Kalau di tingkat kebijakan sudah baik, regulasinya ada, SDM yang mengelolanya bagus, sarana prasarana dikelola baik, kita punya dana S. Saya kira keberhasilan pembangunan budaya akan lebih terasa. Seberapa penting Pak status sebuah desa terkait kebudayaan? Sangat penting, karena dari situlah akan bisa diukur bagaimana sebuah desa ini punya komitmen dan kemajuan sebuah desa. Oleh sebab itu ketika ini sudah dibuka di tengah-tengah masyarakat, mesti masyarakat akan berlomba-lomba bagaimana saya bisa menjadi, dalam pengertian berlomba-lomba yang fair, yang positif, yang baik. Berarti sepertinya Gunung Kidul ini benar-benar siap akan perubahan yang mau tidak mau. Ya kalau kita melihat pada sejarah Gunung Kidul tahun 65, tahun 70, tahun 60-an lah, tahun 70, 80 kan sekarang perkembangannya luar biasa memang. Artinya dari si tahapan masyarakat melalui beberapa perubahan itu terasa, oh ternyata masyarakat Gunung Kidul itu memang siap untuk maju. Berbekal 4 hal tentang kelebihan orang Gunung Kidul. Itu Mas. Saya bersyukur Mas jadi kurang Gunung Kidul. Siap. Teman di pojok banyak sekali sebenarnya. Kalau kami ngobrol bisa berjam-jam. Tapi paling tidak ini bisa membuka pintu saya untuk semakin ngobrol lagi tentang banyak hal tentang kebudayaan di Gunung Kidul, Pak. Siap Mas Joko. Teman di pojok, silahkan simpulkan sendiri. Mari kita belajar bersama dan tetap di pojok saja. Matur nuwun, Pak.